Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dari bab 8 dengan judul Kematian adalah Keuntungan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari anak-anak ibu, kita beribadah terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat kasih karunia-Mu yang melimpah buat kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sedang berduka cita. Kiranya Tuhan yang senantiasa menghibur mereka. Kuatkan dan hibur mereka Bapa, agar mereka boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan belajar, kiranya Tuhan juga yang memberikan kami kepintaran, kebijaksanaan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak ibu, setelah kita berdoa, sekarang kita memuji Tuhan. Lewat lagu pujian kita adalah sukacita di hati. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Ya anak-anak ibu, kita sudah beribadah memuji Tuhan. Kiranya ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita masuk pembelajaran kita. Kematian adalah keuntungan. Kita akan belajar yang pertama, mengapa harus mati. Ya, mengapa harus ada kematian?
kematian memisahkan kita dari orang yang kita sayangi, tetapi membebaskan manusia dari penderitaan di dunia. Dan kematian selalu membawa kesedihan yang mendalam. Ada orang yang meninggal setelah usia lanjut atau tua, tetapi ada yang masih kuat secara fisik. Ada juga yang meninggal pada usia muda, remaja, anak-anak, bahkan masih bayi. Ada yang meninggal karena sakit. Ada juga yang meninggal dalam keadaan sehat. Tidak ada yang tahu kapan kita akan mati, tetapi Tuhan mengetahui semuanya. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa hidup bahagia bersama, mereka menikmati indahnya Taman Eden. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Allah, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka harus berjerih lelah untuk mendapatkan makanan, dan manusia akan kembali ke asalnya, yaitu debu. Alkitab mengatakan kematian ada karena manusia jatuh ke dalam dosa. Mati, alam maut adalah upah dosa yang tertulis dalam kitab Roma 6 ayat 23. Dan dengan kematian, manusia menghadap Allah Sang Penciptanya. Pada saat itu, manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya selama hidup. Jadi, upah dosa ialah maut dan kematian. Berarti kematian itu adalah upah dari dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, mati adalah keuntungan. Banyak orang takut mati. Ibu bertanya, apakah kamu juga takut mati? Nah, semua orang pasti mati. Lalu, kemana perginya orang yang sudah mati? Banyak orang takut mati karena tidak tahu apa yang dialami orang sesudah mati. Hidup adalah Kristus, artinya hidup menjadi pengikut Kristus dan menaati perintah Kristus. Kehidupan kita ini adalah pemberian Allah. Manusia harus menghargai kehidupan itu. Setiap orang yang menjalani hidup dengan caranya berbeda-beda. Ada yang bekerja keras mencari uang, berbakti melayani orang lain secara sosial, setia mengajar sebagai guru, mengabdi pada masyarakat sebagai dokter. Ada juga yang tidak mau bekerja, hanya meminta-minta. Semua itu cara hidup yang dipilih sendiri. Yang paling penting adalah mengandalkan kuasa Tuhan dalam segala hal. Orang yang mengandalkan Tuhan akan bekerja keras karena ia percaya Tuhan akan memberkatinya, dan ia tidak akan menjadi pemalas atau hanya meminta-minta. Hidup adalah Kristus, artinya hidup menjadi pengikut Kristus, menaati perintah Kristus, dan mati adalah keuntungan, yang artinya kematian tidak akan merugikan karena ada mahkota yang dihadiahkan oleh Kristus. Jadi, hidup atau mati sama untungnya karena keduanya akan bersama dengan Kristus. Jadi, selama kita masih hidup, hiduplah mengasihi Kristus. Dan kalaupun kita mati, maka kita akan kembali kepada Kristus, hidup di surga bersama dengan Kristus. Jadi itulah artinya mati adalah keuntungan. Baik dalam keadaan masih hidup maupun sudah mati, sama-sama hidup di dalam Kristus. Hanya saja dibedakan oleh tempat dan waktu saja. Kemudian ibu lanjutkan. Yang ketiga, sukacita sesudah kematian. Karena kematian bukan akhir dari segalanya, jadi orang Kristen tidak perlu takut terhadap kematian.
Karena setelah kematian, Tuhan Yesuslah yang akan menjemput dan membawanya ke surga. Akan tetapi, orang yang tidak percaya kepadanya tidak akan masuk ke dalam surga. Kematian hanya perpindahan dari dunia saat ini ke kehidupan bersama Kristus. Ketika masih hidup, manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan, berjuang melawan dosa, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menjadi berkat, memperjuangkan masa depan agar mencapai cita-cita, dan masih banyak hal lagi. Jadi hidup itu adalah perjuangan. Tetapi setelah mati, semua perjuangan berhenti. Tidak ada lagi usaha yang dapat dilakukan oleh manusia, bahkan doa sekalipun. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk berdoa bagi orang mati dengan tujuan apapun. Bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, saat sesudah matilah kehidupan yang sesungguhnya dimulai. Mereka akan mengalami siksaan yang kekal. Alkitab mencatat kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan tidak ada usaha yang dapat dilakukan agar orang yang masuk ke dalam penghukuman di neraka dapat pindah ke dalam surga. Akan tetapi bagi orang percaya, saat sesudah mati adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita, sebab ia mengalami kehidupan yang kekal, kebahagiaan bersama Kristus di surga. Di sana tidak ada tangis, tidak ada sakit atau apapun. Yang ada hanya puji-pujian bagi Allah dan kebahagiaan. Itulah sukacita sesudah kematian. Nabi Henokh naik ke Komik Alkitab Anak. Henokh pergi ke surga. Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian. Pasal 5 ayat 18-23. Pada zaman dahulu, Pak Adam dan Bu Hawa mempunyai banyak sekali anak, cucu dan cicit. Pak Adam dan Bu Hawa sudah menjadi tua. Kakek Adam berumur 930 tahun. Kakek Adam dan nenek Hawa suka sekali bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anaknya. Kakek Adam bercerita bahwa akan datang seorang juru selamat yang menyelamatkan kita semua. Kemudian, Henokh sudah menjadi dewasa. Henokh masih ingat cerita kakek neneknya. Setiap hari, Henokh berdoa kepada Tuhan. Henokh suka berbicara dengan Tuhan. Ketika Henokh berumur 65 tahun, dia mempunyai anak bernama Metusalah. Henokh semakin mengasihi Tuhan. Tuhan juga sangat mengasihi Henokh. Tuhan memberitahu kepada Henokh rencananya untuk menyelamatkan semua manusia. Lalu Henokh menceritakan pesan Tuhan kepada semua orang agar bertobat dan percaya. Ketika Henokh berumur 365 tahun, Tuhan berbicara kepada Henokh. Tuhan mau mengangkat Henokh ke surga. Henokh sangat gembira sekali. Lalu orang baik dan orang jahat di bumi sedang bingung kemana Henokh pergi. Lalu mereka ingat pesan Henokh, kalau kita mentaati perintah Tuhan, kita akan diselamatkan. Ayat hafalan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah penjelasan Ibu tentang bab 8, yaitu kematian adalah keuntungan. Kiranya anak-anak Ibu boleh mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari anak-anak Ibu kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Ya Tuhan Allah, kami percaya kepadamu, Engkau yang berkuasa atas kehidupan dan kematian.
Kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Pimpinlah kami dengan kasih sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian dan terima kasih. Shalom.